Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk melakukan salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi. Kita saat ini sedang melakukan suatu ibadah, yaitu belajar agama. Kemudian tidak lupa kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengumpulkan bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta Al-Iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang amalan-amalan hati. Ya, kita masih membahas, kita masih mengkaji tentang amalan-amalan hati. Kenapa? Apa pentingnya, apa manfaatnya kita membahas atau mempelajari amalan-amalan hati? Manfaatnya sangat banyak. Ya, di antaranya bahwasanya hati adalah raja. Hati ini ibaratnya pemimpin. Kalau hati kita ini baik, maka insya Allah anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Namun kalau hati ini bermasalah, hati ini rusak, hati ini berpenyakit, maka anggota tubuh yang lain akan ikut bermasalah. Ya, hal itu telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini pentingnya kita mempelajari atau mengkaji amalan-amalan hati. Kita sudah membahas beberapa amalan-amalan hati, ya, di antaranya niat, kemudian ikhlas, kemudian kita mempelajari tentang kejujuran, kemudian taubat, ya, kemudian sabar, kemudian tentang zuhud, dan saat ini yang ketujuh yang akan kita kaji adalah tentang tawakal. Ya, tawakal ini kata para ulama termasuk amalan-amalan hati. Ya, tentunya para pecinta Al-Iman semuanya tidak asing dengan yang namanya tawakal. Ya, sering kita dengar atau mungkin juga sering kita baca tawakal. Ya, terlebih di saat-saat seperti ini, di saat apapun, kapanpun, dimanapun, namanya tawakal ini sangat-sangat penting. Ya, sangat penting. Pembahasan ini masih kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Muqaddimah fi Tuhfatul Iraqiyah, fil A'mali Al-Qalbiyah, yang ditulis oleh Dr. Yahya bin Muhammad bin Abdullah Al-Hunaidi. Para pecinta Al-Iman yang berbahagia, langsung saja kita membacakan apa yang ditulis oleh Dr. Yahya di sini. Tawakal
Apa itu tawakal? Ya, apa artinya? Apa definisinya? Di sini beliau mengatakan at-tawakkul lughatan idharul ajzi wal i'timadi 'alal ghair. Tawakal, para pencinta iman, tawakal itu idharul ajz, menampakkan kelemahan. Menampakkan apa? Menampakkan kelemahan kita kepada pihak lain. Ya, kalau namanya tawakal kepada Allah, berarti kita menampakkan kelemahan kita, kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal i'timadu 'alal ghair. Ya, kemudian tawakal ini juga menyandarkan diri kepada pihak lain. Menyandarkan urusan-urusan kita kepada pihak yang lain. Berarti kalau seorang hamba, seorang muslim, seorang muslimah, dia bertawakal kepada Allah, itu artinya dia mengakui kelemahan. Kita mengakui kelemahan kita sebagai manusia biasa, ya. Kemudian kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ulangi. Jadi pengertian tawakal itu adalah menyadari dan mengakui kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita menyerahkan, menyandarkan urusan-urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dari segi apa? Dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah, wastilahan, dari segi istilah, tawakal, kata beliau, at-tawakkulu i'timadul qalbi 'alal wakili wahdahu. Tawakal adalah seseorang menyandarkan hatinya kepada orang yang dia serahi urusannya. Tawakal yaitu menyandarkan hati kepada pihak lain. Ya, kalau seorang muslim, seorang muslimah, dia bertawakal kepada Allah, menyandarkan hati, menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wadzalika la yunaqidu harakatal badani fit ta'alluqi bil asbab wala diqaril mal. Dan orang yang tawakal itu tidak bertentangan sama sekali dengan usaha yang dia lakukan. Seseorang mau kenyang, maka dia berusaha, dia makan. Seseorang yang mau punya harta, maka dia bekerja. Seseorang yang mau punya anak, maka dia menikah. Ya. Seseorang yang mau memiliki ilmu, maka dia belajar. Ini orang yang tawakal, ya, hatinya bergantung kepada Allah. Menyandarkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di saat yang bersamaan dia melakukan sebab-sebab. Dia menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan oleh Islam. Wa dzalika la yunaqidu harakatal badan fi ta'alluqi bil asbab wal idkharil mal. Dan hal itu tidak bertentangan dengan orang-orang yang melakukan sebab. Ya. Dan orang yang menabung. Ya, misalnya seseorang menabung untuk keperluan dia di masa yang akan datang. Dia boleh menabung. Namun hatinya, ya, pikirannya tetap bergantung dan menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada tabungannya. Fa yakunu tafwidu fi ma la wus'a fihi wa la taqah. Dan orang yang bertawakal itu mengakui, ya, kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal tertentu, ya, atau ada banyak hal yang tidak mungkin seorang hamba menyerahkan urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang mampu melakukannya. Ada yang mengatakan huwa i'timadul qalbi 'ala Allahi wa siqatihi bihi wa annahu kafiyah. Ya, ada yang mengatakan
Intinya tawakal itu menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiqati bi, dan kita percaya betul. Kita yakin sepenuhnya, ya, kita percaya dan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kafih, bahwasanya Allah yang memberikan kecukupan kepada kita. Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Allah yang mengabulkan harapan-harapan dan doa-doa kita. Itu namanya tawakal. Ya. Sekali lagi, tawakal ini adalah amalan hati. Amalan hati, bukan hanya sekedar omongan di lisan atau tulisan di media sosial. Tapi tawakal ini sumbernya, asalnya adalah dari dalam hati seseorang. Kalau di dalam hati seseorang itu dia mempercayai, ya, imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya dan yakin kepada aturan-aturan Allah, kepada takdir Allah, maka hatinya akan tenang. Hatinya akan tentram karena dia yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu adalah baik bagi kehidupannya, dunia dan akhirat. Ini tentang tawakal. Ini tentang apa? Tawakal secara pengertiannya. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan. Kata beliau, at-tawakkulu fil kitabi was sunnah. Ya, at-tawakkulu fil kitabi was sunnah. Tawakal di dalam Al-Quran dan sunnah. Ya. Kalau kita membuka lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran, maka di dalam Al-Quran, ya, tidak sedikit Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengabarkan tentang tawakal. Begitu pula di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam hadis-hadisnya tidak sedikit beliau menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tawakal. Pentingnya apa? Tawakal. Di sini beliau membawakan, yaitu penulis, amarallahu ta'ala ibadahul mu'minin bitawakkuli alaihi fi mawadi'a min kitabihi azza wa jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertawakal hanya kepadanya. Orang yang beriman hanya bertawakal kepada siapa? Yaitu kepada Allah. Dan itu lebih dari satu ayat. Ya, lebih dari satu ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang ngaku beriman, untuk menyandarkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Maidah. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-23. Surat Al-Maidah ayat ke-23, Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah. Fatawakkalu, maka kalian bertawakallah. Hanya kepada Allah kalian bertawakallah. In kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar beriman. Apabila kalian benar-benar ngaku dan merasa sebagai orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 23. Para pecinta iman yang berbahagia, sangat jelas di dalam ayat tersebut, ya, Allah memerintahkan fatawakkalu, maka bertawakallah kalian. Kalau kita mengaku beriman, ya, beriman dengan rukun iman yang mulai ikut rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang keenam, ya, terutama rukun iman yang pertama, kalau benar-benar kita ngaku beriman kepada Allah, maka serahkan urusan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, di dalam ayat yang lain di surat Ibrahim
ayat yang ke-11. Surat Ibrahim ayat ke berapa? Ayat yang ke-11. Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ya. Hendaknya wa 'alallah, dan hanya kepada Allah. Ini pembatasan. Ya. Bukan kepada orang, bukan kepada wali-wali yang telah meninggal, bukan kepada orang-orang yang punya kesaktian, tapi hanya kepada Allah. Dan Allah Maha Esa. Allah tidak memiliki sekutu. Allah yang Maha Sempurna. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tawakal itu termasuk ibadah. Bahwasanya tawakal itu termasuk apa? Ibadah. Kenapa demikian? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya. Ya. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya, bukan berarti Allah butuh kepada kita, tidak. Sekali-kali tidak. Ya. Dan kita semuanya makhluk yang lemah ini, kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat seorang muslim, seorang muslimah benar-benar dia bertawakal kepada Allah, ya, dengan tetap melakukan sebab, maka dia akan mendapatkan ganjaran. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, di dalam sekarang ini di dalam surat At-Tolaq. Surat apa? At-Tolaq ayat yang ketiga. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Wa may yatawakkal 'alallah. Dan barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi urusan-urusannya. Allah akan mencukupi apa yang diinginkannya. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Allah pasti menepati janjinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, maka cukuplah Allah sebagai pelindungnya. Kemudian di antara ayat yang lain, ya sebenarnya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dimana di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya bertawakal. Di antara ayat yang lain, ya sebelum nanti kita melanjutkan kepada hadis-hadis Nabi SAW tentang tawakal, di antara ayat Al-Quran yaitu yang menjelaskan tentang tawakal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat ke-58. Surat Al-Furqan ayat 58, Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Mari kita simak ayat ini para pencinta iman. Wa tawakkal, sekali lagi ini perintah, dan bertawakallah. Ini perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayyi. Dan bertawakallah kepada Allah zat yang maha hidup. Alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Ya, bertawakallah kepada Allah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Surat Al-Furqan ayat 58. Di dalam ayat yang mulia ini, ya Allah mengingatkan dan memerintahkan kita agar kita bertawakal kepada zat yang maha hidup dan maha kekal dan tidak akan mati. Ya, kita diingatkan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bertawakal, jangan kita menggantungkan urusan kita kepada makhluk, kepada manusia. Ya, manusia itu akan mati cepat atau lambat. Seorang istri, ya, seorang istri jangan dia bertawakal kepada suaminya, menggantungkan kepada suaminya. Ya. Seorang istri harus punya akidah,
punya keyakinan yang kuat bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki. Allahu ar-Razik. Hanya Allah yang memberikan rezeki, adapun suami adalah perantara. Ya. Jadi nanti seorang istri ini ketika Allah mentakdirkan suaminya meninggal, ya, meninggal duluan, maka si istri ini akan menjadi janda, maka dia tetap akan tenang, ya. Dia tidak khawatir akan rezekinya, ya. Tetap dia berusaha sesuai dengan kemampuannya, ya. Namun dia yakin ketika suaminya meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan ragu, dia tidak akan khawatir, cemas, ketakutan tentang masalah rezeki. Ini ya, sekali lagi di Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Seorang anak, ya, kita punya anak. Ya. Maka ajari anak kita akidah yang kuat, akidah yang benar. Dan ya, kita ajarkan kepada anak kita, wahai anakku, kalau kamu minta kepada Allah, ya. Sebelum engkau minta kepada ayah, sebelum engkau minta kepada abi, mintalah kepada Allah. Apa yang kamu inginkan, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, fa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau mintalah kepada Allah, ya. Ajarkan anak kita. Ajarkan anak kita seperti itu, ya, supaya mereka hubungannya erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dikit-dikit nanti telepon abi, nanti bilang kepada pembantu, nanti jangan seperti itu. Biasakan, ya, biasakan anak-anak kita supaya mereka berdoa kepada Allah sebelum minta kepada kita, orang tuanya, ya. Ketika anak kita sakit, ya, ayo minta kepada Allah, minta kesembuhan, ya, Allah yang menyembuhkan, ya. Itu akan menanamkan akidah, keyakinan dan kepercayaan yang kuat di dalam diri anak-anak kita, sehingga mereka dewasa, mereka menjadi generasi-generasi yang kuat akidahnya, ya, yang kuat akidahnya, yang kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak jangan bertawakal kepada bapaknya, kepada abinya, ya. Ia mungkin sekarang ini mungkin bapaknya masih hidup, bapaknya kaya. Tapi ingatlah, kekayaan itu bisa berubah dengan cepat. Orang yang pagi harinya kaya, mungkin siang harinya dia jadi miskin, usahanya rugi, ditipu sama orang, dan sebagainya. Para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, itu tadi firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Seorang karyawan, ya, seorang karyawan dalam suatu perusahaan, dalam suatu pabrik, jangan dia hanya bertawakal kepada pimpinannya, kepada bosnya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan hati kita, urusan kita, pikiran kita kepada Allah sambil tetap berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kemudian kita lanjutkan para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau mengatakan wa fil hadisis sahih, di antara hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tawakal, ya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ya, tentang 70.000 golongan. Ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, ini luar biasa. Ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka diberikan kemuliaan, yaitu mereka diberikan kemuliaan berupa mereka bisa masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Siapakah mereka? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan tiaroh, ya. Tidak mempercayai adanya hari sial, tidak mempercayai adanya angka-angka sial, tidak mempercayai adanya bulan-bulan atau tahun-tahun yang membawa sial. Wala yatatayyarun. Wala yaktawun.
Dan mereka tidak minta untuk diobati dengan api, yaitu kai. Kemudian Rasulullah menjelaskan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhan mereka, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ya. Ini di antara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tawakal. Kemudian hadis yang lain. Di sini beliau membawakan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqut tayru la ruziktum kama yurzaqut tayru tahdu khimasan wa taruhu bitonan." Yang artinya, lau annakum, seandainya kalian wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian wahai umat Islam, lau annakum tatawakkalun. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya. Ya, ini Nabi yang bersabda. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, la ruziktum, maka kalian akan diberikan rezeki. Kalian akan mendapatkan rezeki kama yurzaqut thair, sebagaimana seekor burung itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Taghdu khimasan wa taruhu bitana, seekor burung itu dia keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar. Ya. Wa taruhu bitana, dan dia pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Ya, dalam keadaan apa? Kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Para pecinta al-iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis tersebut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, menjelaskan, menegaskan kepada kita tentang pentingnya tawakal. Seandainya kita, ya, manusia ini, seandainya kita orang-orang yang beriman, ya, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bertawakal kepada Allah, menyandarkan hati kita kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah, ya, dengan tawakal yang sesungguhnya, la ruziktum. Ini Nabi yang menjanjikan. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La ruziktum. Kalian akan diberikan rezeki. Sebagaimana seekor burung, ya, kita sering melihat seekor burung. Seekor burung ini keluar di pagi hari dari sarangnya, ya, di pagi hari dalam keadaan lapar. Seekor burung ini dia terbang, berpindah dari satu ranting kepada ranting yang lain, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian burung itu pulang di sore hari, dia membawa makanan untuk anaknya dalam keadaan kenyang dan sebagainya. Ini burung, ya, yang dimana burung ini nggak punya akal. Dia hanya mengandalkan paruh dan kedua kakinya untuk mencari makan, untuk mencari rezeki. Ya. Bayangkan, ini seekor burung sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan seorang manusia yang dikaruniai oleh Allah akal yang sehat, ya. Kemudian Allah memberikan kita penglihatan, pendengaran. Allah memberikan kita hati, kedua tangan, kedua kaki. Ya. Masa kita kalah sama burung? Ya. Masa kita khawatir akan rezeki kita, sedangkan seekor burung tidak khawatir tentang rezekinya? Ya. Seekor burung tidak punya kulkas di rumahnya. Dia nggak bisa menyimpan makanan dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki seekor burung tadi. Ya. Ini kalau kita benar-benar bertawakal. Sekali lagi, berarti tawakal itu pembahasan yang penting. Ya. Tawakal ini pembahasan yang sangat penting.
Kemudian di dalam hadis yang lain, di antara doa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengajarkan kita sebuah doa yang dimana doa ini bisa dipanjatkan ya sebelum tidur malam. Allahumma laka aslamtu, ya Allah hanya kepadamu aku berserah diri. Wa bika amantu, hanya kepadamu ya Allah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu ya Allah aku bertawakal. Ya. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Wa bika khasamtu, dan hanya kepadamu ya Allah aku mengadu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Antu dilani, aku berlindung kepadamu dari kesesatan. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati. Ya, ini di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana di dalam doa tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk bertawakal. Wa alaika tawakkaltu, ya Allah hanya kepadamu aku bertawakal. Ya. Kemudian di dalam akhir doa tadi beliau bersabda, Antal hayyul ladzi la yamut, ya Allah engkau lah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun, dan manusia dan jin itu mereka semuanya akan mati. Ya. Ini apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan tadi, ayat ke-58, bahwasanya seorang hamba, seorang muslim, seorang muslimah, dia menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah zat yang maha kekal, Allah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Adapun manusia, siapapun dia, berapapun banyak hartanya, apapun kedudukannya, apapun jabatannya, suatu saat manusia cepat atau lambat dia akan mati. Dia akan memenuhi panggilan, ya. Nyawanya akan dicabut oleh malaikat maut. Ini namanya manusia, ya. Ini namanya manusia. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa ayat suci Al-Qur'an dan juga beberapa hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang urgensi tawakal, tentang pentingnya tawakal. Sekarang kita akan bawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, tentang tawakal. Al-Imam Ibnul Qayyim disebutkan oleh seorang penulis, ya, yaitu Dr. Khalid As-Sabat di dalam kitab beliau A'malul Qulub. Qala al-Imam Ibnul Qayyim, at-tawakkulu yajma'u aslain. Tawakal itu memiliki dua pokok. Ya. Tawakal itu memiliki dua hal yang urgen atau dua rukun. Tawakal itu memiliki dua hal yang inti. Yang pertama adalah al-ilmu, ilmul qalbi, yaitu ilmu, dan yang kedua adalah amal. Ya. Jadi tawakal itu kembalinya atau hal yang penting di dalam tawakal itu yang pertama ilmu, dan yang kedua adalah amal. Maksudnya bagaimana? Beliau mengatakan ilmul qalbi fayaqinuhu wa kifayatuhu wa kafihi. Yaitu ilmu di sini maksudnya adalah seseorang yang mau bertawakal, maka dia harus punya ilmu. Dia harus punya apa? Punya ilmu. Nggak mungkin seseorang itu bertawakal kepada Allah sedangkan dia nggak punya ilmu. Itu mustahil. Maka yang pertama, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, adalah orang yang mau bertawakal itu harus punya ilmu. Ya. Ilmu tentang apa? Ya, ilmu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang iman. Ya. Kalau para pencinta iman, kalau di dalam hati kita itu pengen ada rasa tawakal, pengen ada sikap tawakal, maka tanamkan ilmu. Ya. Tanamkan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah zat yang Maha Esa. Allah zat yang menciptakan. Ya. Dan Allah yang mengatur alam semesta ini semuanya, dan yang apa yang ada di dalamnya itu hanya Allah. Ya. Yang mengatur jagat raya ini, mengatur
dunia dan isinya, apa yang ada di langit dan bumi itu hanya Allah. Hanya Allah yang mengatur. Ya. Tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu tentang bahwasanya hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bahaya. Ya. Supaya kita bisa tawakal, kita harus punya ilmu. Tanamkan ilmu. Ilmu tentang tauhid rububiyah. Ya. Bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang mengatur alam semesta ini beserta isinya, itu ilmu. Ya, ilmu tentang tauhid rububiyah. Kemudian ilmu tentang tauhid uluhiyah dan ilmu tentang asma was sifat. Tanamkan ilmu. Kita meyakini bahwasanya hanya Allah yang bisa memberikan manfaat, yang bisa mendatangkan manfaat. Ya, kalau kita mau rezeki, minta kepada Allah. Kemudian tawakal. Setelah kita usaha, tawakal kepada Allah. Ya, kita meyakini bahwasanya hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Kemudian kita meyakini, tanamkan ilmu bahwasanya hanya Allah yang bisa memberi dan bisa mencegah. Ya. Hanya Allah yang bisa memberi dan hanya Allah yang bisa mencegah atau menahan. Apa yang ditakdirkan oleh Allah akan diberikan kepada kita, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa mencegah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mencegahnya. Ya. Dan apa yang Allah cegah, tidak ada satu manusia pun yang bisa memberikan kepada kita. Ya. Ini keyakinan, ini sumbernya dari ilmu. Ya. Kemudian para ulama mengatakan wa annahu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kemudian kita mengilmui, kita meyakini bahwasanya apa masya Allah kan, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi pasti terjadi. Ya. Apa-apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi pasti terjadi, walaupun manusia tidak menghendakinya untuk terjadi. Ya. Kemudian wa ma lam yasha' lam yakun, apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah terjadi, maka tidak akan terjadi, walaupun manusia semuanya berkehendak. Ya, karena hanya Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang berkuasa. Ketika seorang hamba, ketika seorang muslim, seorang muslimah, dia memiliki ilmu tentang hal itu, ilmu tauhidnya itu kuat, ya. Allah zat yang maha kuat, Al-Qawi, Al-Aziz, Allah yang maha mulia, Ar-Razik, Allah yang maha memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Maka seseorang itu akan tentram hatinya, tenang hatinya. Karena dia apa? Karena dia menyerahkan urusannya kepada Allah zat yang maha kekal, yang mengatur jagat raya ini beserta isinya. Ya. Yang tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Ilmu ini yang penting para pecinta iman, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah, ilmu ini yang penting, ya. Semakin ilmu ini kuat di dalam hati kita, di dalam dada kita, di dalam sanubari kita, maka kita akan memiliki sikap tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi yang pertama, agar kita memiliki sikap tawakal, yang pertama adalah ilmu. Harus punya ilmu, harus kita belajar. Belajar tentang tauhid, ya. Belajar tentang tauhid, ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, amal. Ya, setelah kita punya ilmu, maka Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan amalul qalb, amalan hati. Kita tadi punya ilmu, kita sudah belajar, ya. Kita belajar tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami bukti-bukti kekuasaan Allah di alam semesta ini, di langit dan di bumi. Kemudian hal itu beliau mengatakan fasukunuhu ila kifayatihi wa taslimuhu amruhu ilaihi ridahu bi tasarrufihi lahu fawqa ridahu bi tasarrufihi wa li nafsihi. Ketika seorang hamba itu punya ilmu tentang keesaan Allah, ilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa ilmu tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berjanji wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, ya. Ini ilmu. Kalau kita punya ilmu, kita percayakan janji Allah, maka amalnya apa? Hati kita akan tenang. Ya. Hati kita tidak akan gampang gelisah. Tidak akan gampang cemas. Tidak akan gampang khawatir, ya, galau dan sebagainya, karena kita yakin adanya zat yang maha berkuasa. Ya.
yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ilmu dan amal. Kuatkan ilmu. Ketika kita baca Al-Qur'an, kita berusaha mentadabburinya. Ya. Karena Al-Qur'an, ketika kita membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, ilmu kita akan bertambah. Kalau ilmu kita bertambah, iman kita akan semakin kuat. Ya, iman kita akan semakin kokoh. Terutama di saat-saat seperti ini, di zaman seperti ini, ya. Banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali cobaan-cobaan atau musibah-musibah dan sebagainya. Maka kita butuh ilmu dan kita butuh keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berkata seorang ulama yang bernama Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab tentang tawakal. Beliau mengatakan isnadul abdi amruhu ila Allah taala wahdah la syarika lahu fi jami' umuri ad-diniyati wa dunyawiyah. Berkata seorang ulama yaitu Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Seseorang yang tawakal itu intinya dia menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Isnadul abdi amrahu ilallah. Seorang hamba menyerahkan sepenuhnya urusannya kepada Allah. Ya, la syarikalah. Hanya kepada Allah, karena Allah tidak memiliki sekutu. Jadi dia menyerahkan urusannya kepada Allah saja. Tidak kepada yang lain. Ya, fi jami'i umurihi ad-diniyati wad dunyawiyah. Semua urusannya yang terkait dengan agama atau terkait dengan urusan dunia. Ya, ini penting. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya tawakal itu bukan hanya pada urusan dunia, tapi juga dalam urusan agama. Nah, ini penting. Jadi jangan dikira tawakal itu hanya urusan kerja, urusan rezeki, ya. Bukan hanya itu, tapi tawakal itu lebih jauh dari hal itu, yaitu tawakal juga termasuk dalam urusan agama. Ya. Sebagaimana ketika kita sholat, kita semuanya membaca firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah, aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, itu diantaranya termasuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongan kepada Allah karena kita yakin diri kita ini lemah. Kita nggak bisa apa-apa kecuali atas pertolongan Allah. Ya. Ketika kita minta pertolongan kepada Allah, berarti kita menyerahkan urusan kita, menyandarkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Ya, bukan kepada selainnya. Misalnya ketika kita mendidik anak, ya. Mendidik anak ini kan bukan hanya urusan dunia, tapi ada urusan akhirat. Ya, terutama kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai seorang ayah, sebagai pemimpin, ya. Ketika Allah berfirman, wa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka seorang ayah, seorang bapak, ketika dia mendidik anaknya, ya, dia sekolahkan anaknya di pondok pesantren, ya, dia sekolahkan anaknya di sekolah-sekolah sunnah, itu hanya sekedar usaha, ya. Dan harus kita berusaha. Kita mau punya anak soleh, kita mau punya anak soleha, harus berusaha, harus ada usaha, ya. Baru setelah kita berusaha, kemudian kita berdoa, baru setelah itu kita tawakal, ya. Ini penting. Tawakal itu amalan hati. Serahkan, ya, urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang sudah menyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang bagus, sekolah agama, pasti nanti anaknya jadi anak soleh. Belum tentu, ya. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya tawakal, ya. Kita manusia diberikan oleh Allah kekuatan. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk berusaha. Berusaha sesuai dengan kemampuan kita, ya. Menyekolahkan anak, mendidik keluarga, ya. Kemudian mencari rezeki dan sebagainya. Maka tawakal ini bukan hanya dalam masalah dunia, tapi juga dalam masalah akhirat. Selesai ibadah, misalnya kita kemarin ada yang puasa Asyura, ya, puasa
di tanggal 10 Muharram. Setelah kita puasa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu puasa kita diterima atau tidak. Ya. Jangan mentang-mentang sudah puasa pasti dosanya diampuni, belum tentu. Kita nggak tahu amalan kita diterima oleh Allah atau tidak. Maka tawakal di sini masuk dalam ranah tawakal. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berdoa, ya. Kita meminta, kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, ya. Itu jadi perkataan tadi Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya tawakal itu bukan melulu dalam urusan dunia, tapi juga dalam masalah agama yang berkaitan dengan kehidupan akhirat seorang hamba. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup pembahasan kita pada sore hari ini, masih seputar masalah tawakal, ya. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim itu sekali lagi beliau mengingatkan, ya, ada hal-hal yang berkaitan dengan tawakal tadi, ada ilmu, ada amal, ya. Jadi ilmu tadi, bahwasanya seseorang punya ilmu tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah, bahwasanya hanya Allah yang mengatur, ya. Kemudian masalah yang tawakal ini juga tentang pentingnya, ya, husnudzon billah, ya, husnudzon billah. Ketika seorang hamba itu dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Misalnya seorang, ya, dia cari rezeki, dia buka toko, ya, di tempat yang kiranya strategis, ya. Dia sudah berusaha, dia belajar ilmu bisnis ini, ilmu bisnis itu, dia pelajari, dia belajar ilmu marketing, ya. Kemudian dia usaha buka toko, ya. Kemudian dia yakin usahanya itu halal, ya, tidak bertentangan dengan Islam. Sudah selesai itu semuanya usaha, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada sebab. Jangan bergantung kepada sebab, ya. Karena seorang muslim, seorang muslimah hanya bertawakal kepada Allah. Kemudian jangan lupa husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita benar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Allah akan memberikan kecukupan dan penjagaan kepada kita, ya. Ini pentingnya husnudzon, ya. Kemudian dan yang terakhir adalah ar-ridha. Ketika seseorang tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka akan timbul sifat ridho, ya. Akan timbul apa? Sifat ridho. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya seseorang dia usaha, dia dagang, dia berniaga, dia bisnis. Dia sudah berusaha, ya, mempelajari ilmunya, ya. Dia mencari yang halal, menjauhi yang haram. Kemudian dia juga berdoa. Kemudian dia bertawakal kepada Allah, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Ternyata hasilnya di lapangan, dalam kehidupan, tidak sesuai harapan. Maka orang yang bertawakal akan timbul di dalam hatinya sifat ridho, ya. Ridho terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, jadi ridho ini lebih tinggi daripada sabar, ya. Ridho ini lebih tinggi kedudukannya daripada sabar. Ini enaknya, ini keuntungan orang-orang yang bertawakal. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Apapun yang terjadi, itulah yang baik dalam kehidupannya. Seorang hamba, seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah, ketika dia menyerahkan urusannya kepada Allah karena dia yakin, ya. Setelah dia berusaha maksimal, ya, dia bersemangat dalam berusaha, dia berdoa, ya. Kemudian dia bertawakal, kemudian apapun yang terjadi, itulah yang baik bagi kehidupan seorang hamba, ya. Karena Allah yang Maha tahu apa yang terbaik bagi seorang hamba dunia dan akhirat. Itu mungkin penjelasan tentang urgensi atau tentang pentingnya tawakal dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.